kita selalu berpikir positif aja lah, bahwa KPK punya kewajiban untuk jika yang lanjuti semua temuan kasus korupsi. Bahwa kita curiga ini langkah KPK ini tidak berdihukum. Dan ketika kita punya persepsi atau asumsi seperti itu, insya Allah kami tidak salah. Karena dia mengumumkan memeriksa Caimin itu persis setelah deklarasi. Sekarang ini ada kasus Kementerian Tenaga Kerja pada waktu Caimin masih menjadi menteri pada tahun 2012, kan sekarang dibuka lagi kasusnya oleh KPK gitu, dan kemudian itu dipersoalkan oleh Nasdem, katanya besok Caimin akan dipanggil oleh KPK. Tapi ini sumbernya itu aparat penegak hukum. Memang sangat mungkin ini adalah sinyal yang tidak keluar dari sana, tapi keluar dari institusi lain, institusi intelijen misalnya tuh, untuk ngetes keadaan tuh. Tapi ya supaya gampang kita tunggu aja. Tapi seringkali seperti kemarin itu kasus media yang menuduh ucapannya Sudirman Said itu sebagai ucapan dia sendiri. Ada satu pihak yang masih menganggap bahwa kasus Caimin ini masih bisa diajukan untuk menimbulkan public outcry, itu menimbulkan pertanyaan maupun kemarahan publik. Itu yang segera diujikan tuh. Apakah Jokowi bereaksi nanti itu? Kalau ada bukti ya korupsi begitu, kenapa tidak dari dulu begitu kan? Ketika ada seseorang kemudian menjadi salah satu calon presiden baru dibuka begitu, baru diminta keterangan dan sebagainya begitu. Itu kan aneh begitu ya, lembaga-lembaga Indonesia itu kan aneh begitu ya, seperti KPK ini begitu ya. Kenapa begitu? Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian saya kira ada persoalan besar kepada penegak hukum yang hari ini begitu ya. Seolah-olah ini dijadikan alat politik begitu kan, dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan. Kira-kira seperti itu. Masyarakat Indonesia sudah paham seperti apa karakter KPK hari ini begitu ya. Tetapi memang ada fakta bahwa itu belum sempurna diselesaikan kasus Caimin itu. Walaupun itu dari berapa 10 tahun lalu, tapi dia 12 dari 10 tahun. Ya, 10 tahun. Tapi tidak, memang nggak mungkin dia akan luasa karena statusnya tetap dalam pemeriksaan. Kalau itu ditanyakan pada KPK akan tetap didalami. Jadi pendalaman itu lama-lama juga menjadi hal yang ya keterangan berulang-ulang. Kalau didalami nggak ada faktanya, ya sebetulnya itu juga rekayasa kriminalisasi kan. Dan bahkan ya, kenapa tidak menangani kasus-kasus yang sudah ada begitu? Harun Masiku sudah nyampak di depan mata, korupsinya luar biasa begitu kan? Seperti apa yang disampaikan Pak Mahfud MD begitu, ratusan triliun, kenapa kok tidak ditindak begitu kan? Ya ada apa begitu kan? Ini kan penting sekali begitu untuk nindak begitu. Tiba-tiba ya hilang dan kemudian baru diungkap lagi dan sebagainya begitu. Bagi kami adalah hal yang politis seperti ini begitu ya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. KPK panggil Muhaimin, Nasdem meradang. Kenapa waktunya setelah deklarasi? Partai Nasdem mempertanyakan motivasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang melakukan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin pada Selasa, 5 September 2023. KPK saat ini tengah mengusut proyek pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun anggaran 2012. Proses pengadaan Sistem Proteksi TKI itu berlangsung di era Caimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kenapa waktunya setelah deklarasi? Kita akan terus memantau motivasi KPK. Kenapa momentumnya sekarang ini? Kata Sekjen Partai Nasdem Harmawi Taslim di Jakarta. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pengusutan proyek pengadaan Sistem Proteksi TKI itu tak berhubungan dengan Pilpres 2024. Ali memastikan lembaganya sudah lama menyelidiki proyek pengadaan ini, jauh sebelum Muhaimin diusung sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Muhaimin sendiri memang tidak menghadiri pemeriksaan KPK karena tengah mengikuti kegiatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejauh ini menurut KPK, Muhaimin telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan yang dilakukan pekan depan
Muhaimin tidak bisa hadir karena ada agenda lain tentunya dan meminta waktu agar bisa melakukan pemeriksaan sebagai saksi nanti pada Kamis 7 September 2023. Oleh karena itu, tim penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap sang saksi ini minggu depan. Nah, yang kedua, kita menyarankan Caimin sebagai salah satu warga negara Indonesia, elit politik dipanggil ikuti aja, kerjasama, apa namanya, proaktif. Tapi kami yang memang sudah sepakat bulat pasangan Anies Muhaimin, apapun yang terjadi, kami semua pendukung. Ya memang sih banyak pertanyaan masyarakat bahwa kasus ini terjadi tahun 2012 ya, kemudian baru dilakukan pengungkapan akhir-akhir ini kan. Tapi kalau Nasir melihat bahwa ini secara kebetulan kan, kami sudah tanya sama Pak Muhaimin menyampaikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan beliau. Dia akan mengikuti proses hukum ini sebagai warga negara. KPK panggil Muhaimin, Nasdem meradang. Kenapa waktunya setelah deklarasi? Partai Nasdem mempertanyakan motivasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang melakukan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin pada Selasa, 5 September 2023. KPK saat ini tengah mengusut proyek pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun anggaran 2012. Proses pengadaan Sistem Proteksi TKI itu berlangsung di era Caimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kenapa waktunya setelah deklarasi? Kita akan terus memantau motivasi KPK. Kenapa momentumnya sekarang ini? Kata Sekjen Partai Nasdem Harmawi Taslim di Jakarta. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pengusutan proyek pengadaan Sistem Proteksi TKI itu tak berhubungan dengan Pilpres 2024. Ali memastikan lembaganya sudah lama menyelidiki proyek pengadaan ini, jauh sebelum Muhaimin diusung sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Muhaimin sendiri memang tidak menghadiri pemeriksaan KPK karena tengah mengikuti kegiatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejauh ini menurut KPK, Muhaimin telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan yang dilakukan pekan depan. Muhaimin tidak bisa hadir karena ada agenda lain tentunya dan meminta waktu agar bisa melakukan pemeriksaan sebagai saksi nanti pada Kamis 7 September 2023. Oleh karena itu, tim penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap sang saksi ini minggu depan.